Senin 16 Agustus 2021. Jika engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin. Injil Lukas bab 19 ayat 16-22. Inilah percakapan Tuhan Yesus dengan seseorang. Ia datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus memberikan jawaban, "Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Orang itu kemudian mengatakan kepada Yesus, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus memberikan jawaban, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Saudara, akhir dari kisah ini dikatakan, ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih hati sebab hartanya banyak. Injil hari ini kemudian mengajarkan kepada kita, kelekatan pada harta duniawi menghambat orang mengalami hidup yang kekal. Akhirnya kita semua ingat akan sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 6 ayat 21, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Saudaraku terkasih, ada dua hal yang dipercakapkan Tuhan Yesus dengan orang muda tadi, yakni harta duniawi dan harta surgawi. Manakah yang menjadi prioritas kita? Manakah yang menjadi pilihan kita? Harta duniawi atau harta surgawi? Saudara, dalam Injil Matius bab 6 ayat 19-20 dikatakan begini, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Saudara terkasih, di sini menjadi jelas bahwa harta duniawi hanya bersifat sementara karena akan dirusak, akan dicuri, akan dibongkar oleh orang-orang, tetapi harta surgawi akan selalu kekal abadi. Oleh sabda Tuhan hari ini, kita semua diingatkan, carilah harta surgawi itu, hidup kekal itu, dengan cara bersandar pada Tuhan. Selasa 17 Agustus 2021. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Injil Matius bab 22 ayat 15-21. Hari ini adalah hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Pantas kita mengucapkan selamat ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-76. Hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita dalam Injilnya bahwa taat pada aturan dan pemimpin adalah wujud kemerdekaan sejati, karena hidup kita akan aman, hidup kita menjadi damai. Contoh yang paling sederhana adalah ketika kita mengendarai kendaraan di jalan raya dan surat-surat kita lengkap, maka ketika terjadi sweeping, kita tidak akan pernah takut. Kita akan menjadi orang yang bebas, kita akan menjadi orang yang merdeka, karena ketika sweeping diperiksa, surat-surat kita lengkap. Hal ini berbeda dengan orang-orang yang surat kendaraannya tidak lengkap. Ketika ada polisi di depan, apa yang terjadi? Mereka akan berusaha untuk melarikan diri, mereka akan berusaha untuk mencari jalan lain. Itu tandanya orang-orang yang belum merdeka. Itu tanda orang yang belum bebas. Saudara terkasih,
Pernyataan Yesus, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, menunjukkan Yesus adalah seorang warga masyarakat yang baik. Tapi pada kesempatan yang sama, dia menunjukkan sebagai warga orang beriman yang sejati. Apa sesungguhnya yang Yesus ingin katakan kepada kita semua pada hari ini? Kita hidup di dalam sebuah negara yang ada aturan, ada undang-undangnya. Tapi pada saat yang sama, kita juga adalah orang beriman. Maka Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua, mari kita menjadi warga negara Indonesia yang baik dan menjadi warga umat beriman Katolik yang baik. Singkatnya adalah, mari menjadi 100% Indonesia dan 100% umat Katolik yang sejati. Taatilah peraturan dan perundang-undangan yang ada di dalam negara kita sebagai wujud warga negara yang baik, dan pada kesempatan yang sama tunjukkan jati dirimu sebagai orang Katolik yang sejati dengan menaati perintah Tuhan dan gerejanya. Rabu 18 Agustus 2021. Iri hatikah engkau karena aku murah hati? Injil Matius bab 20 ayat 1-16a. Inilah konteks di mana Tuhan membayar para pekerja dengan gaji yang sudah disepakati terlebih dahulu. Tapi ada para pekerja yang menolak, ada yang memprotes karena mereka iri hati. Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan selalu bertindak adil dalam segala kehidupan manusia. Dia maha adil. Dan sikap iri hati membutakan hati, membuat orang tidak mampu melihat perbuatan baik sebagai perbuatan baik dan hal positif sebagai hal yang positif. Hari ini kita semua diingatkan dan disadarkan oleh Tuhan bahwa berkat dan jalan hidup setiap orang sudah diatur oleh Tuhan. Maka terimalah, jalanilah dan syukurilah. Jangan iri dengan sesamamu. Tuhan memberikan rahmat kepada setiap manusia berbeda takarannya. Kamis 19 Agustus 2021. Undanglah setiap orang yang kalian jumpai ke pesta nikah ini. Injil Matius bab 22 ayat 1-14. Tuhan mengajarkan kepada kita semua hari ini bahwa Ia selalu berbaik hati kepada manusia. Ia selalu mengundang kita untuk datang menghadiri perjamuan yang disediakan oleh-Nya. Manusia memiliki tanggapan yang berbeda-beda. Ada yang menanggapinya dengan baik untuk datang, tapi ada yang tidak menanggapinya. Itulah tanggapan manusia terhadap undangan dari Tuhan. Hari ini kita disadarkan, mari kita tanggapi undangan Tuhan dengan datang menghadiri pesta yang diselenggarakan Tuhan dengan berpakaian pesta. Di situ kita akan duduk makan bersama dengan Tuhan dan menikmati perjamuan itu, dan perjamuan itu kemudian menghantarkan kita kepada keselamatan. Rajinlah datang menghadiri undangan pesta dari Tuhan supaya mengalami keselamatan. Jumat 20 Agustus 2021. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Injil Matius bab 22 ayat 34-40. Hari ini kita semua diajak oleh Tuhan untuk mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama adalah sesuatu yang sangat nyata. Kita bisa melihat secara langsung sehingga kita menunjukkan cinta, kasih itu kepada sesama. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi dan mencintai Tuhan? Karena Tuhan tidak kita lihat. Saudara terkasih, dalam Injil Matius bab 25
ayat 40 dikatakan begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Disinilah ajaran kasih itu ditunjukkan secara nyata, yakni kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Singkatnya adalah, ketika kita melayani sesama, ketika kita menolong sesama, di situ kita sementara menolong, kita sementara membantu Tuhan sendiri. Demikian sebaliknya, ketika kita melihat ada orang yang kekurangan, ada orang yang mengalami pengalaman penderitaan, dan kita hanya cuek begitu saja, pada kesempatan yang sama pula kita sementara cuek dengan Tuhan, kita sementara cuek dengan Yesus. Ingat, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Melakukan yang terbaik untuk sesama, pada saat yang sama kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Demikian sebaliknya. Sabtu 21 Agustus 2021. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Ajaran Tuhan Yesus pada hari ini sangat sederhana, yakni antara kata dan tindakan harus sejalan. Kata-kata yang bagus akan semakin sempurna ketika diwujudkan dengan tindakan nyata. Yesus hari ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas apa yang diungkapkan atau apa yang dikatakannya. Semoga melalui kutipan Injil selama 1 pekan ini membuat hidup kita menjadi lebih baik, membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas, orang-orang yang selalu bersandar pada Tuhan, membuat hidup kita semakin hari semakin mencintai dan menemukan Tuhan, serta mencari harta surgawi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.